Hai, balik lagi di channel aku. Jadi seperti biasa, aku akan mereview sebuah film dan kali ini aku akan mereview sebuah film yaitu adalah berjudul Jin at First yang episode 2. Sebelumnya aku udah review yang episode ke-1. Oh ya, buat kalian sebelum aku memulai videonya atau melanjutkan ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa lagi untuk nyalakan loncengnya. Awal cerita dimulai dari Sokwang. Jadi si Sokwang itu sering banget mimpiin Solbin. Pas ia bangun tidur, dia tuh kayak kaget, guys. Itu seperti biasa, ia pun siap-siap mau bekerja. Dan pas keluar rumah, ada tiba-tiba perempuan bernama Eunjin. Eunjin ini sangat suka kepada si Sokwang. Datanglah ibunya si Eunjin. Ibunya si Eunjin pun marah-marah. Jin pun tidak boleh dekat-dekat kepada Sokwang karena Sokwang ini dianggapnya pembawa sial. Ungduk pun memerintahkan kepada Sokwang untuk tidak boleh lagi jualan di sini karena hanya membawa sial saja. Sokwang pun menolaknya karena ia pun belum habis kontrak. Wang pun membalasnya dengan memberikan senyuman dan para warga itu khawatir ketika Sogwang itu senyum. Takutnya ia pun membawa sial dan tiba-tiba saja hujan pun turun. Dan itu pun membuat warga sangat marah kepada Sogwang. Berapa menit kemudian tiba-tiba datanglah si Saobin. Ia pun ingin mengejar cintanya kepada Sogwang. Dan Sogwang pun kaget. Warga-warga tuh pada terpana kepada Seolbin karena Seolbin itu cantik banget. Seolbin pun mengaku kepada Sogwang kalau ia tuh kecelakaan dan ia pun juga hilang ingatan. Sogwang pun bilang lebih baik kamu keluar aja atau enggak ke kantor polisi nyari keluarga kamu. Sogwang pun sangat kasihan kepada Seolbin. Sogwang pun mengizinkan Solbin untuk tinggal bersamanya. Ketika itu, Sogwang pun memindahkan Solbin. Solbin pun memegang tangannya Sogwang dan segera meramalnya. Ia pun mengatakan bahwasanya ikan batu hitam itu akan mati dan kamu akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Dan si Sogwang itu menganggapnya kalau Solbin itu tuh lagi ngigo. Keesokan harinya, Sogwang pun mau membawa Solbin itu ke kantor polisi. Sebelum Solbin pun pergi ke kantor polisi, Solbin pun dibekali kayak uang dan senjata seperti peluit, parfum mata, dan lain-lainnya. Nah, di pasar Sodong itu ada seorang ibu-ibu yang dimana ikan baku hitamnya itu mati. Sogwang itu pun sangat menginginkannya untuk membeli ikan mati tersebut dengan harga murah. Awalnya sang ibu tersebut pun menolaknya. Namun sang suami dari sang ibu pun menasihatinya. Hanya sang ibu tersebut pun akhirnya menjualkan kepada si Sogwang. Tiba-tiba ada nih beberapa orang yang datang mau membeli ikan yang sudah ada di tangannya Sogwang. Mereka pun mau berani membayar dengan harga yang sangat mahal. Ketika itu, Sogwang pun mengingat perkataan Seolbin. Kenapa perkataan Seolbin itu tuh benar? Ia pun masih mengira kalau ini tuh hanya kebetulan. Seolbin pun kembali ke pasar Sodong. Tiba-tiba ia tuh melihat aroma roti yang enak. Hanya ia pun memakan donat kepang tersebut. Setelah memakan donat kepang tersebut, ia pun sempat berdiam di toko itu. Tiba-tiba datanglah cowok yang namanya Yunho. Yunho itu diberitahu oleh Pidaisik bahwasanya Solbin ini adalah pacarnya Sogwang. Maka dari itu, Yunho pun menyulik si Solbin untuk sebagai jaminan karena Sogwang itu punya hutang banyak. Yunho pun memberitahu kepada Sogwang bahwasanya Seolbi ada padanya. Sogwang pun langsung bergegas untuk menyelamatkan Seolbin. Seolbin yang melihat Sogwang pun, ia pun langsung meniupkan peluitnya. Sehingga Sogwang pun tahu orang yang diculik itu bernama Seolbin.
Sogwang pun berhasil menghentikan mobil mereka. Jadi Sogwang itu memberikan kode kepada Solbin untuk menaruh parfum mata kepada penjahat tersebut. Mereka berdua pun langsung lari. Dan tanpa disadari mereka itu menempuh jalan buntu. Jadi bingung dong harus mau lari kemana. Sogwang pun sangat kebingungan. Lalu Selby itu pun memegang tangannya si Sogwang. Selby itu pun mengatakan, aku akan menunggu kamu. Dan akhirnya cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.